Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Nusantara. Kembali SPN Channel, saluran kreatif dan ruang sains menjumpai pemirsa. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang reproduksi tumbuhan pada bagian pertama, yaitu tentang reproduksi vegetatif pada tumbuhan Angiospermae. Tumbuhan Angiospermae merupakan salah satu kelompok dari tumbuhan biji, yaitu tumbuhan biji yang mempunyai alat reproduksi berupa bunga atau dikenal sebagai tumbuhan berbiji tertutup. Baiklah pemirsa, kita akan lanjutkan pada paparan materi kali ini. Materi pada tayangan kali ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, tujuan. Yang kedua, pengantar. Ketiga, reproduksi vegetatif alami. Dan yang terakhir, reproduksi vegetatif buatan. Yang pertama, tujuan. Setelah mengikuti tayangan materi reproduksi vegetatif pada Angiospermae, pemirsa diharapkan dapat 1. Menjelaskan pengertian reproduksi vegetatif. Yang kedua, menjelaskan jenis reproduksi vegetatif alami pada Angiospermae. Yang ketiga, menjelaskan jenis reproduksi vegetatif buatan pada Angiospermae. Dan yang keempat, menjelaskan teknik pemuliaan tanaman dengan populasi dan okulasi. Berikutnya, pengantar reproduksi bagian 1, bahwa kita sadari semua makhluk hidup memiliki ciri mampu bereproduksi. Reproduksi pada setiap makhluk hidup memiliki tujuan utama untuk melestarikan jenisnya dari kepunahan. Secara umum, tumbuhan dapat bereproduksi secara generatif maupun secara vegetatif. Reproduksi secara generatif adalah reproduksi yang melibatkan proses fertilisasi. Sedangkan reproduksi vegetatif adalah reproduksi yang tidak melibatkan proses fertilisasi. Pada reproduksi vegetatif, keturunan berasal dari bagian tubuh induknya, sehingga memiliki sifat yang sama persis dengan induknya. Pada Angiospermae, reproduksi vegetatif dibedakan menjadi 2, yaitu reproduksi vegetatif alami yang dapat terjadi tanpa keterlibatan manusia. Yang kedua, reproduksi vegetatif buatan yang hanya dapat terjadi dengan keterlibatan manusia. Baik, kita lanjutkan pembahasan tentang reproduksi vegetatif alami. Reproduksi vegetatif alami pada tumbuhan Angiospermae kurang lebih ada 8 jenis. Yang pertama, rizoma. Yang kedua, stolon. Yang ketiga dengan umbi lapis. Yang keempat dengan umbi batang. Yang kelima dengan umbi akar. Yang keenam dengan tunas. Kemudian yang ke-7 dan ke-8 dengan tunas adventice. Yang pertama, reproduksi menggunakan rizoma. Perlu dipahami dulu, apakah yang dimaksud dengan rizoma? Rizoma merupakan batang yang tumbuh di dalam tanah dan menyimpan cadangan makanan. Yang kedua,
suatu batang yang tumbuh di dalam tanah dan menyimpan cadangan makanan bisa dikatakan sebagai rizoma kalau memiliki ruas-ruas batang yang jelas dan sangat rapat. Kemudian di sana masih terdapat sisik-sisik sisa dari pelepah daunnya. Contoh-contoh tumbuhan yang bereproduksi menggunakan rizoma diantaranya adalah kelompok jahe-jahean, yaitu jahe, kunyit, lengkuas, temulawak, kemudian ganyong, dan bunga kana. Bunga kana ini yang tampak pada gambar di layar ini adalah bunga kana. Kemudian reproduksi vegetatif alami yang kedua adalah dengan stolon. Stolon merupakan batang yang menjalar di permukaan tanah, di dalam tanah, atau di permukaan air. Stolon ini tidak menyimpan cadangan makanan, berbeda dengan rizoma tadi. Jadi pada reproduksi menggunakan stolon ini batang menjalar, kemudian pada beberapa tempat tertentu tunasnya tumbuh, menghasilkan tumbuhan baru karena di samping tunas daun tumbuh, di sana juga tumbuh bagian akar. Sehingga apabila bagian stolon ini terputus, maka anakan-anakan ini akan bisa tumbuh secara mandiri menjadi keturunan baru. Contoh tumbuhan yang bereproduksi vegetatif alami dengan stolon diantaranya adalah stroberi, kemudian pegagan. Ini contoh yang stolonnya di permukaan tanah, di atas permukaan tanah. Kemudian ini enceng gondok. Enceng gondok itu stolonnya di permukaan air karena tumbuhan ini terapung di air. Jadi kalau stolonnya patah, maka ini akan menjadi keturunan enceng gondok yang baru. Kemudian ini adalah rumput teki. Rumput teki itu stolonnya berada di dalam tanah. Berbeda dengan rizoma ya. Kalau bagian yang menggelembung ini rizoma karena menyimpan cadangan makanan dan memiliki ciri-ciri sebagai rizoma, diantaranya punya sisik dan ruas-ruas batang yang rapat. Berikutnya, cara reproduksi vegetatif alami yang ketiga adalah dengan umbi lapis. Umbi lapis sebenarnya merupakan pelepah-pelepah daun yang menyimpan cadangan makanan, sehingga nampak menggelembung membentuk umbi. Karena merupakan pelepah daun, sehingga umbinya nampak berlapis-lapis, maka dinamakan umbi lapis. Pada umbi lapis, di sana di samping lapisan umbi juga di sana ada tunas di bagian dalamnya. Ini kalau dibelah pada bawang merah contohnya, nampak ada lapisan umbi, kemudian tunas dan cakram batang serta akar. Contoh-contoh tumbuhan yang bereproduksi dengan umbi lapis diantaranya selain bawang merah, nah ini bawang putih, kemudian ini adalah bawang daun, dan ini bunga baku. Ini adalah contoh bawang dayak. Bawang dayak itu tidak dimanfaatkan untuk masak seperti bawang merah dan bawang putih. Ini lebih banyak digunakan untuk obat atau pengobatan herbal. Kemudian yang berikutnya adalah umbi batang. Reproduksi vegetatif alami dengan umbi batang ini caranya dengan memotong-motong batangnya kemudian ditanam.
Ini bisa menjadi cara reproduksi pada tumbuhan secara alami menggunakan umbi batang. Contohnya kentang dan ubi jalar atau ketela rambat. Ini contoh-contoh tumbuhan yang bereproduksi dengan umbi batang. Pada umbi batang, pada kentang ini nampak ada bagian-bagian seperti mata. Pada bagian inilah yang nanti tempat tumbuhnya tunas. Jadi apabila kentang ini kita potong-potong, kemudian kita tanam, maka bisa tumbuh menjadi tumbuhan baru. Berikutnya, reproduksi vegetatif alami menggunakan umbi akar. Khusus untuk reproduksi menggunakan umbi akar, para pemirsa perlu mengingat ada catatan penting untuk umbi akar ini, karena pada dasarnya akar itu tidak bisa digunakan untuk reproduksi, karena pada bagian akar itu tidak bisa tumbuh tunas. Maka ketika umbi akar ini bisa dimanfaatkan untuk reproduksi, pada umbi akar itu masih tersisa bagian batang. Perhatikan yang ada di gambar layar ini, wortel. Wortel ini pada bagian atasnya ada bagian yang berwarna hijau. Ini sebenarnya adalah batang. Sedangkan bagian yang oranye, yang jingga, inilah yang umbi akar. Kalau kita hanya menanam bagian yang oranye saja, maka tidak bisa tumbuh menjadi tumbuhan baru. Tapi kita harus menyertakan pada bagian yang hijau, bagian batangnya. Jadi kalau kita potong sebatas ini, kemudian kita tanam, maka bisa menjadi tumbuhan baru, karena batangnya ini akan menghasilkan tunas daun. Begitu juga pada lobak dan bit. Bit ini sebenarnya bukan buah. Bit ini adalah umbi akar. Walaupun awam sering menyebutnya sebagai buah bit. Tapi sebenarnya itu bukan buah. Buah itu asalnya dari bakal buah. Kalau ini umbi, termasuk umbi akar. Beberapa tumbuhan yang memiliki umbi akar diantaranya singkong. Singkong itu sama sekali tidak bisa dimanfaatkan sebagai alat reproduksi vegetatif, karena seluruh bagian singkong itu tidak mengandung batang. Semuanya merupakan akar, sehingga tidak bisa kita tanam sebagaimana wortel. Kemudian cara reproduksi berikutnya, yang keenam, secara alami tumbuhan angiospermae bisa bereproduksi vegetatif menggunakan tunas. Contoh pada bambu, pada padi, dan pada tanaman pisang. Tunas-tunas yang tumbuh di dekat induknya ini apabila dipisahkan, kemudian kita tanam, maka dia bisa tumbuh secara mandiri menjadi tanaman baru. Begitu juga pada padi. Padi ini ketika baru ditanam tidak sebanyak ini, tapi kemudian bertambah banyak karena padi yang kita tanam itu kemudian bertunas, tunas-tunas anakannya ada di sekitarnya, sehingga bertambah banyak. Itu contoh tumbuhan yang secara alami bereproduksi vegetatif menggunakan tunas. Berikutnya tunas adventif. Tunas adventif artinya adalah tunas yang tumbuhnya tidak pada tempatnya. Secara normal, tumbuhan itu menghasilkan tunas pada bagian batang dan ketiak daun. Kalau ada tunas yang tumbuhnya bukan pada bagian batang, ujung batang, dan ketiak daun, maka disebut tunas adventif. Di antaranya adalah tunas adventif daun. Karena tumbuhnya bukan di ketiak daun,
tapi pada daun itu sendiri. Jadi helai daun itu bisa menghasilkan tunas. Nah, ini namanya tunas adventif daun. Contohnya pada cocor bebek, kemudian pada begonia. Jadi kalau daun begonia ini patah, kemudian jatuh di tanah yang cukup lembab, maka daun-daunnya itu akan menghasilkan tunas. Kemudian tunas adventif akar. Tunas adventif akar merupakan tunas yang tumbuh dari bagian akar. Contohnya pada tumbuhan cemara. Nah, akarnya menghasilkan tunas. Kemudian tumbuhan sukun juga menghasilkan tunas, dan pohon cermai itu juga akarnya bisa menghasilkan tunas. Maka tunasnya dinamakan tunas adventif. Demikian, ada 8 cara reproduksi vegetatif alami pada tumbuhan Angiospermae. Berikutnya, reproduksi vegetatif secara buatan. Ini merupakan reproduksi vegetatif yang hanya bisa terjadi dengan keterlibatan manusia. Ada 3, yaitu mencangkok, merunduk, dan stek. Sering kita memasukkan pada beberapa referensi menyambung dan menempel, termasuk vegetatif buatan. Nah, apakah betul? Itu nanti akan kita bahas. Kita bahas yang pertama tentang cangkok. Cangkok merupakan reproduksi vegetatif buatan pada tumbuhan dengan cara melukai kulit batang dan merangsang tumbuhnya akar pada bagian yang dilukai tersebut. Mencangkok umumnya diterapkan pada tumbuhan berkayu dari kelompok dikotil seperti mangga, jambu, jeruk maupun rambutan atau yang lainnya. Prosedur mencangkok bisa dilihat pada gambar berikut ini. Yang pertama, kita memilih batang yang akan kita cangkok. Tentu dipilih batang yang bagus, yang cukup subur, kemudian diameter kurang lebih 2 cm. Berikutnya, batang dikelupas kulitnya secara melingkar, seperti ini. Setelah dikupas secara melingkar, bagian kambium di bawah kulit ini ada bagian yang licin, itu adalah kambium. Itu perlu dibersihkan dulu, dikerik dulu sehingga kambiumnya bersih. Karena kalau kambiumnya tidak bersih akan menyebabkan proses pencangkokan menjadi gagal. Kemudian kita biarkan mengering bagian yang kita kerik tadi. Sambil menunggu dikeringkan, mungkin kita siapkan dulu tanah, plastik, dan air. Tanah dibasahi dengan air sehingga bisa menjadi campuran yang cukup padat dan mudah menempel. Karena nanti pada tahapan selanjutnya kita akan menempelkan tanah pada bagian ini. Berikutnya, tanah yang sudah disiapkan kita tempelkan, kemudian kita bungkus, dan bungkusnya kita beri lubang-lubang. Gunanya untuk menyirami atau membasahinya supaya tidak kekeringan. Kemudian kita tunggu kurang lebih ada 3 minggu. Maka setelah 3 minggu bisa kita lihat apabila sudah muncul akar, maka batang ini bisa kita potong, ada bagian yang dicangkok, dan kemudian kita tanam. Itu urutan prosedur mencangkok. Apa keuntungan mencangkok? Mencangkok ini akan menghasilkan keturunan-keturunan yang sama persis dengan induknya. Oleh karena itu, biasanya
orang mencangkok itu memilih tumbuhan-tumbuhan yang memiliki kualitas tertentu yang diinginkan, sehingga dia mempunyai tumbuhan-tumbuhan keturunan baru yang sifatnya sama, baiknya dengan induk-induknya. Baik, berikutnya yang kedua adalah vegetatif buatan dengan cara merunduk. Merunduk ini merupakan cara reproduksi vegetatif buatan dengan membenamkan batang ke dalam tanah untuk merangsang tumbuhnya akar pada bagian batang tersebut. Maka biasanya merunduk ini diterapkan pada tumbuhan yang batangnya panjang dan cukup lentur, sehingga mudah ditekuk ke dalam tanah dan dibenamkan. Supaya batang ini tidak muncul lagi ke dalam tanah, biasanya batang ini dipasak sehingga tetap terbenam di dalam tanah, atau mungkin di atasnya diletakkan batu sehingga tidak keluar lagi ke permukaan tanah. Contoh tumbuhan yang biasa dikembangkan dengan cara merunduk adalah bunga alamanda. Kemudian yang ketiga, reproduksi dengan stek. Stek ini merupakan reproduksi vegetatif buatan pada tumbuhan dengan cara menanam potongan-potongan tubuh induknya. Apabila potongannya berasal dari batang, maka dinamakan stek batang. Sehingga dikenal ada stek batang, stek daun, dan stek akar. Nah, prosedurnya bisa dilihat. Cukup mudah, tinggal dipotong-potong, kemudian ditanam. Contoh tumbuhan yang dikembangkan dengan stek batang, contohnya adalah ini singkong, tebu juga bisa. Kemudian yang menggunakan stek daun bisa telur bebek juga bisa. Kemudian begonia, tanaman sansevieria itu juga bisa, daunnya ditanam, kemudian akan tumbuh menjadi tumbuhan atau keturunan baru. Stek akar bisa diterapkan pada tumbuhan-tumbuhan yang memiliki tunas adventif akar, seperti pada cemara, sukun, maupun cermen. Itu bisa digunakan teknik stek akar. Para pemirsa sekalian, itu 3 cara reproduksi vegetatif buatan pada tumbuhan Angiospermum. Sekarang kita bahas tentang menyambung dan menempel. Apakah termasuk reproduksi buatan? Menyambung atau mengenten atau istilahnya populasi dan menempel sebenarnya bukan merupakan reproduksi vegetatif buatan. Mengapa? Karena di dalam teknik ini tidak dihasilkan tumbuhan baru atau tidak menghasilkan penambahan jumlah individu baru. Tapi yang dihasilkan adalah tumbuhan dengan kualitas yang berbeda dari asalnya. Karena memang tujuan utama dari teknik ini adalah untuk memperbaiki kualitas tumbuhan atau pemuliaan tanaman. Prosedurnya bisa dilihat di bawah ini. Ini adalah teknik kopulasi, menyambung atau mengenten. Menyambung biasanya bagian batang atas ini adalah tanaman yang kualitasnya baik, sedangkan batang bawah ini tanaman yang akan kita perbaiki kualitasnya. Atau misalkan batang bawah adalah tumbuhan yang memiliki perakaran bagus, tapi tidak memiliki buah atau hasil yang memuaskan, sehingga dimanfaatkan akarnya yang bagus, tapi bagian atasnya diganti dengan kualitas yang lebih baik dengan cara menyambung. Pada menyambung, batang atas dimasukkan ke dalam batang bawah, kemudian ditutup dengan plastik.
Cara menutupnya dari arah bawah. Mengapa? Karena kalau menutupnya dari arah bawah, ini nanti akan menghasilkan susunan seperti genteng rumah, sehingga kalau terkena air itu tidak masuk ke dalam bagian sambungan ini, sehingga bisa menjamin keberhasilan dari teknik ini. Kemudian teknik okulasi atau menempel. Menempel caranya yang pertama menyiapkan tunas yang akan kita tempelkan atau ranting yang akan kita tempelkan. Jadi bisa tempel tunas atau tempel pucuk atau pucuk ujung tanaman ya. Pertama kita buat sayatan pada kulit batang induk, kulit batang utama. Kemudian sayatan itu digunakan untuk memasukkan tunas yang akan kita sambungkan. Setelah itu bagian sambungan, bagian yang kita tempelkan itu kemudian kita tutup dengan plastik. Cara menutupnya sama, kita tutup dari arah bawah ke atas. Biasanya akan terlihat hasilnya setelah sekitar 3 minggu. Kalau tunas yang kita tempelkan tidak mengering, berarti kemungkinan besar apa yang kita lakukan berhasil. Tapi kalau tunas itu mengering, berarti besar kemungkinan teknik menempel yang kita lakukan mengalami kegagalan. Demikian pemirsa tentang teknik menyambung dan menempel. Pemirsa sekalian, reproduksi vegetatif pada tumbuhan angiospermae telah selesai kita bahas. Mungkin ada hal-hal yang belum secara rinci dijelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akan bertemu kembali pada tayangan video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.